Militer Indonesia bukan sahaja kuat daripada zaman sekarang guys, malahan di zaman dahulu pun sudah terbuktinya militer Indonesia memang sangat kuat. Dan buktinya adalah pasukan Mongol kalah perang lawan Jawa, Mongol balik pulang dihajar Jawa. Bayangkan guys, pasukan Mongol balik dan pulang menyerah kerana malu disebabkan pasukan Jawa. Bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Kini subscribe-nya adalah 573,000. Anda boleh pergi ke channelnya, tekan butang subscribe dan klik butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada Khusus Militer juga guys. Dan tajuk yang kita nak reactionkan adalah tajuk yang seperti saya sebut di intro tadi. Pasukan Mongol kalah perang lawan Jawa, Mongol balik pulang dihajar Jawa. Wow, sangat luar biasa. So, saya pun dah tak sabar untuk menonton video tersebut. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Khusus Militer. Pasukan Mongol kalah perang lawan Jawa, Mongol balik pulang dihajar Jawa guys. Ini hanya ilustrasi saja guys. Anda jangan anggap ini adalah video yang cerita tu, bukan. Ini hanya ilustrasi. Yang kita tumpukan dan kita fokuskan adalah pada narrator Khusus Militer. Halo sobat, pembahasan admin hari ini agak nostalgia. Ya, agak nostalgia. Video lama Ketika pasukan cerita Mongol lama yang terkenal terkuat itu menyerang Jawa, Mongol waktu itu sudah menguasai 3/4 dunia. Wow, waktu dia serang Jawa tu, dia sudah menguasai dunia 3/4 guys. Bayangkan kalau dikira dalam peratus, 75% dunia ni dia dah pegang dah. Nah, invasi kekaisaran Tiongkok Mongol dibawa dinasti Yuan ke tanah Jawa pada tahun 1293. Nah, Kubilai Khan kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Wow, sampai 30.000 tentara. Ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongol dan kekaisaran dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Wow, suruh bayar cukai lagi sekali. Invasi ini salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa. Namun penguasa kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada kerajaan Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong direjam dengan besi dan panas, mengusirnya secara kasar. Nah, kehebatan pasukan Jawa yang bikin Mongol si penguasa dunia itu ditaklukkan oleh Jawa. Mongol hari ini mungkin sangat biasa soal militer, tapi kalau kita kembali ke beberapa abad ke belakang, mereka ini benar-benar juara. Kalau zaman sekarang mereka biasa-biasa je orang panggil guys, tapi zaman dulu mereka lah paling kuat dan paling kejam. Kekuatan militer Mongol adalah nomor 1 di dunia waktu itu. Nomor 1 guys. Buktinya bukan adalah 2, 3. daerah invasi mereka yang sangat luas, bahkan mencapai separuh bumi, membentang dari Tiongkok sampai sebagian Eropa. Berkat kekuatan militer mereka yang luar biasa, Mongol memang kita tak boleh nafikan kekuatan Mongol zaman-zaman dahulu guys. 3/4 dalam dunia ni mereka telah tawan dan pegang. Mongol hampir gak pernah sekalipun gagal menginvasi. Tak pernah kalah, tak pernah gagal dalam peperangan. Tapi di dunia ini gak ada yang sempurna bos. Termasuk Mongol yang ternyata pernah melakukan kegagalan dalam melakukan perluasan wilayah. Uniknya, kegagalan Mongol ini justru melawan Jawa
yang bisa dibilang semut bagi mereka. Nah, Bayangkanlah, mereka anggap tu pasukan Jawa tu seperti semut je, tetapi mereka kalah guys disebabkan pasukan Jawa. Itulah, jangan kita memandang orang sebelah mata kalau kita belum menguji kekuatan orang tu kan. Kegagalan mereka di Jawa adalah satu-satunya ketidakberhasilan yang dialami oleh bangsa barbar ini. Sebarbar kalian sama pacar. Maaf. Bercanda. Nah, lalu kenapa mereka bisa kalah padahal hanya melawan Jawa? Betul. Kenapa bisa Alasannya kalah? sendiri tak lain karena kemampuan para tentara Jawa yang hebat serta intrik cerdas seorang Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya. Lalu seperti apa kisah memalukan para tentara Mongol yang hebat ini? Simak ulasannya berikut, bos. Nah, perseteruan Mongol dan Jawa nggak terjadi begitu saja, melainkan ada trigger alias pemicunya. Hal ini sebenarnya diawali dari sikap sok gagahnya Mongol yang mengirim utusan ke Jawa. Tepatnya kerajaan Singasari kala itu. Nah, si utusan Mongol ini menyampaikan pesan Kubilai Khan tentang Jawa yang harus tunduk kepadanya dan juga memberi upeti sebagai tanda menyerahkan diri. Namun Raja Singasari ketika itu yang bernama Kertanegara ngamuk sejadi-jadinya. Ia menganggap apa yang dikatakan utusan Raja Mongol ini kurang ajar sekali dan betul. sangat merendahkan dirinya. Kurang ajar kan? Namun Kertanegara tanpa ampun kemudian mengiris telinga si utusan ini, lalu mengatakan kalau ia menantang Mongol. Dihiris si utusan telinganya. kerajaan Mongol ini kemudian ditendang keluar dan disuruh pergi untuk menyampaikan pesan balik dari Kertanegara kepada Kubilai Khan, yaitu kerajaan Mongol itu. Lepas saja menghantar utusan, dipotong telinga dia, lepas tu suruh balik. Lalu kemarahan Kubilai Khan yang meluap-luap. Selang beberapa waktu, datanglah si utusan tadi dengan kondisi medis seperti itu ke hadapan Kubilai Khan, Raja Mongol. Setelah Kubilai Khan ini memang kejam orangnya. Marahlah si penguasa Mongol ini sampai ke ubun-ubunnya. Gak pakai lama, kemudian Kubilai Khan menyuruh 3 jenderal terbaiknya untuk datang ke Jawa dengan tujuan menguasai serta menggantung Kertanegara. Wow. Singkat cerita, 3 jenderal dan 30.000 prajurit yang diangkut 1.000 kapal ini tiba di Jawa. Tanpa banyak babi bu, kemudian mereka langsung bergerak menuju jantung Singasari dan memburu yang namanya Kertanegara. Ketika sampai di Singasari, prajurit Mongol tidak mendapati Kertanegara. Yang ada justru Jayakatwang, raja pengganti Kertanegara ini. Tapi bagi mereka pun sama saja. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Mongol dan Singasari. Nah, peperangan ini berhasil dimenangkan oleh pihak Mongol. Sebenarnya Mongol bisa menang lantaran mereka mendapatkan bantuan dari Raden Wijaya. Ya, sepatutnya dia boleh menang ya. Nah, Raden Wijaya ini memberikan bantuan berupa petunjuk arah serta strategi-strategi khusus, sehingga Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang. Perlu diketahui alasannya kenapa Raden Wijaya membantu Mongol, tak lain karena Jayakatwang telah membunuh Kertanegara yang notabene adalah junjungannya. Tipu daya Raden Wijaya membuat Mongol kocar-kacir. Setelah menang melawan Jayakatwang, Raden Wijaya pamit kepada para jenderal Mongol yang ketiga itu sedang berpesta pora. Ya betul, peperangan Raden mesti Wijaya ada otak yang pandai guys kembali untuk mempersiapkan upeti dan gadis-gadis cantik. Nah, sebagai simbol penyerahan diri dan kaumnya, Mongol percaya saja dengan ini. Namun, Raden Wijaya harus didampingi 200 pasukan barbar itu. Pasukan barbar. Singkat cerita, kemudian rombongan ini pun melakukan perjalanan ke desa Majapahit. Lalu mereka pergi ke Majapahit ya guys untuk menyerang. Tiba-tiba Raden Wijaya menyuruh pasukannya untuk menumpas tentara-tentara Mongol ini. Nah, taktik ini berhasil dan kemudian tanpa ampun Raden Wijaya langsung balik arah dan menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta itu.
Raden Wijaya Bayangkan dulu begitu betapa kejamnya askar-askar Mongol ni boleh dikalahkan oleh Jawa. Bayangkan kembali guys. ke barak-barak Mongol beserta ribuan tentaranya. Kemudian setelah sampai, tanpa ampun ia menyerang Mongol yang tak siap itu karena sedang berpesta besar. Wah, Begitu padan mendadak muka. serangan yang diterima, Mongol pun tak siap. Akhirnya Mereka sedang berpesta, waktu itulah mereka serang pasukan Mongol. bantailah sekitar 3.000 tentara barbar ini. Nah, Mongol tak punya pilihan selain mundur, apalagi Raden Wijaya begitu terginas dalam memburu mereka. Dengan susah payah akhirnya pasukan Mongol beserta jenderal-jenderalnya berhasil menaiki kapal mereka dan berlayar menjauhi Jawa. Dengan perasaan malu dan marah, pasukan Mongol ini meratapi kekalahan terbesar mereka sepanjang sejarah. Kira kekalahan yang paling memalukan bagi pasukan Mongol yang paling kuat nombor 1 di dunia oleh pasukan Jawa. Bayangkan guys, malu guys, orang paling kuat kita kalah dengan orang yang lemah. Dari sisi lain, kemudian Raden Wijaya perlahan membangun desa Majapahitnya menjadi sebuah kerajaan besar. Sedangkan para jenderal-jenderal Mongol tadi dihukum berat oleh Kublai Khan. Dihukum berat kerana kalah. Sejak kekalahan ini hampir tak sekalipun Mongol mencoba untuk membalas. Tak akan datang mungkin lagi. kekalahan ini membuat mereka takut. Siapa yang menyangka jika Jawa yang mungkin seuplik bagi Mongol ternyata bisa bikin bangsa besar itu lari terkencing-kencing. Ya. Guys, so begitulah seperti yang kata oleh Khusus Militer, pasukan Mongol kalah perang lawan Jawa. Mongol balik pulang dihajar Jawa. Bayangkan guys, pasukan yang nombor 1 paling kuat di dunia pada tahun 1293 kalah dengan pasukan Jawa. 30,000 askar yang dihantar semua kalah dengan 3 jeneral, 1,000 buah kapal, 30,000 askar semua kalah oleh Jawa. Bayangkan betapa kuatnya pasukan Jawa pada ketika itu, dan kita tak boleh nafikan hingga sekinilah pasukan Indonesia, TNI, militer Indonesia tetap kuat, dan sebab itulah Indonesia masih di tangga yang ke-16 di dalam dunia pasukan militer Indonesia. Di situ kita boleh buktikan juga kumpulan, iaitu pasukan Kopassus adalah pasukan Kopassus yang paling kuat di dalam dunia, iaitu komando yang paling kuat di dalam dunia guys. Itu adalah buktinya Indonesia memang sangat hebat di dalam peperangan militer dan alutsistanya. So pada zaman dahulu lagi, pada tahun 1293 lagi, mereka dah hebat, boleh menentang pasukan daripada Mongol yang nombor 1 di dalam dunia, yang paling kuat. Pasukan negara-negara lain takkan boleh melawan Mongol, tetapi Jawa boleh melawan dan mengalahkan Mongol. Bayangkan guys, di situlah kita boleh mengatakan yang Indonesia memang sangat kuat daripada segi militer, tenaga mereka, akal fikiran mereka yang bijak di dalam peperangan. Wow, sangat luar biasa kan? So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka, anda boleh tekan butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So guys, jaga diri anda, keluarga anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.